Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wildan Rizky Silmi dari kelas 4D Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai analisis bahan pengawet. Yang pertama langsung saja, yang pertama pengertian. Menurut Permenkes nomor 722 garing Menkes garing Per garing 9 garing 1988, pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lainnya terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Penambahan pengawet pada bahan pangan adalah agar bahan pangan dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan ditambahkannya bahan pengawet pada bahan pangan atau bahan makanan yaitu yang pertama untuk menghambat mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Kemudian yang kedua memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Kemudian tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pada bahan pangan. Kemudian selanjutnya untuk syarat bahan pangan, yang pertama tidak menurunkan kualitas, kemudian aman dan dalam jumlah yang diperlukan, kemudian mudah ditentukan dengan analisis kimia, tidak menghambat enzim-enzim pencernaan, menunjukkan sifat-sifat antimikroba, serta tidak mengalami dekomposisi. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bahan pengawet. Yang pertama, zat pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada yang anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Contoh bahan organik yaitu lengkuas dapat menghambat pertumbuhan mikroba, patogen, dan perusak pada pangan khususnya terhadap bakteri Bacillus cereus. Kemudian ada picung, campuran cacahan biji picung dengan garam dapat mengawetkan ikan. Kemudian ada bawang putih, karena di bawang putih itu adanya senyawa alisin yang menghambat proses degradasi protein dalam metabolisme mikroba, serta masih banyak lagi. Kemudian ada zat pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering digunakan adalah sulfit, hidrogen peroksida, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na, dan K-sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak terdisosiasi dan terutama membentuk pH di bawah 3. Molekul sulfit lebih mudah menembus dinding sel mikroba, bereaksi dengan asetildehida membentuk senyawa yang tidak dapat difermentasi oleh enzim mikroba, mereduksi ikatan disulfida enzim, dan bereaksi dengan keton membentuk hidroksisulfionat yang dapat menghambat mekanisme penapasan pada bakteri. Kemudian ada klasifikasi menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1168 garing Menkes garing Per garing 10 garing 1999 tentang perubahan atas peraturan nomor 722 garing Menkes garing Per garing 9 garing 1988 tentang bahan tambahan makanan. Ada dua klasifikasi yaitu ada yang dilarang dan ada yang diizinkan. Untuk yang dilarang yaitu ada formalin, asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dulsin, kalsium klorat, kemudian klorampenikol, minyak nabati dibrominasi, kemudian nitrofurazon, dietil pirokarbonat, serta kalium bromat. Kemudian untuk yang diizinkannya yaitu ada asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, kalsium benzoat, etil hidroksibenzoat, metil hidroksibenzoat, propil hidroksibenzoat, asam sorbat, kalium sorbat, kalsium sorbat, natrium nitrit, natrium natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalium bisulfit, serta metabisulfit. Natrium nitrat, natrium nitrit, kalium nitrit. Kemudian ada asam propionat, belerang oksida, kalsium propionat, kalium propionat, natrium propionat, serta nisin. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan membahas mengenai pengawet yang salah satu pengawet yang dilarang yaitu ada formalin. Formalin atau formaldehida merupakan aldehid dengan rumus kimia H2CO, merupakan cairan jernih yang tidak berwarna dengan bau menusuk. Uapnya merangsang selaput lendir, hidung, dan tenggorokan dengan rasa yang membakar.
dapat bercampur dengan air dan alkohol tetapi tidak bercampur dengan kloroform dan eter. Di dalam formalin mengandung sekitar 37% formaldehid dalam air, biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama atau disinfektan dan banyak digunakan dalam industri. Kemudian selanjutnya, formalin adalah salah satu zat tambahan makanan yang dilarang. Formalin sebenarnya bukan merupakan bahan tambahan makanan, akan merupakan zat yang tidak boleh ditambahkan pada makanan. Efek dari bahan pangan atau makanan yang berformalin memang tidak langsung dirasakan, baru bisa dirasakan beberapa tahun kemudian. Formalin dapat bereaksi cepat dengan lapisan lendir saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Tubuh cepat teroksidasi membentuk asam format, terutama di hati dan sel darah merah. Pemakaian pada makanan dapat mengakibatkan keracunan pada tubuh manusia, yaitu rasa sakit perut yang akut disertai dengan muntah-muntah, timbulnya depresi, susunan syaraf, dan kegagalan peredaran darah. Di Indonesia sendiri, beberapa undang-undang yang melarang pengaturan formalin sebagai pengawet makanan adalah yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 tahun 1988, kemudian ada Menteri Kesehatan Nomor 1168 pada tahun 99, kemudian ada UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan UU Nomor 8 tahun 1919 tentang perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan oleh bahaya residu yang ditinggalkan bersifat karsinogenik bagi tubuh manusia. Yang kedua ada contoh pengawet yang dilarang yaitu borak. Kemudian asam borat atau borak atau boric acid merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Borak berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, borak berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Kemudian dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 garing Menkes garing Per garing 9 garing 1988, borak dinyatakan sebagai bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan makanan. Dalam makanan, borak akan diserap oleh darah dan disimpan dalam hati. Karena tidak mudah larut dalam air, borak bersifat kumulatif atau menumpuk. Dan dalam hasil percobaan menggunakan tikus menunjukkan bahwa borak bersifat karsinogenik. Selain itu, borak juga dapat menyebabkan gangguan pada bayi, gangguan proses reproduksi, menimbulkan iritasi pada lambung, dan atau menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, gangguan otak, dan testis. Dalam jumlah banyak, borak menyebabkan demam, anuria atau tidak terbentuknya urin, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan menyebabkan kematian. Yang selanjutnya bahan pengawet yang diizinkan ada asam benzoat. Asam benzoat atau asam benzen karboksilat atau penyl karboksilat merupakan suatu senyawa kimia yang umum digunakan sebagai bahan pengawet. Asam benzoat memiliki bentuk serbuk kristal padat, tidak berwarna, tidak berbau, sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan sangat mudah larut dalam benzen dan aseton. Asam benzoat dalam bahan pangan umumnya digunakan sebagai bahan pengawet. Nah, menurut Peraturan Menkes RI nomor 722 garing Menkes garing Per garing 9 garing 1988, untuk batas maksimum penggunaan asam benzoat dalam minuman ringan adalah 600 mg per kilogram. Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap asam benzoat sehingga tidak terjadi penumpukan asam benzoat di dalam tubuh, di mana asam benzoat akan bereaksi dengan glisin membentuk menjadi asam hipurat yang nantinya akan dibuang oleh tubuh. Kemudian untuk analisis bahan pengawet, ada analisis kualitatif, contohnya borak menggunakan uji nyala api, di mana sampel dipijarkan pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian ditambahkan dengan 5 ml metanol dan 1 ml asam sulfat pekat ke dalam sampel yang telah dipijarkan atau diabukan. Lalu sampel dibakar di tempat yang gelap dan perhatikan nyala api. Jika nyala api berwarna hijau, maka sampel positif mengandung boraks.
Kemudian yang selanjutnya ada analisis kualitatif formalin dan asam benzoat dengan menggunakan FeCl3. Yang pertama yaitu analisis formalin, sampel bisa dihaluskan kemudian ditambahkan 100 ml Aquades di destilat selama 30 menit. Hasil destilat ditampung dalam tabung reaksi. Tabung reaksi 1 ml destilat ditambahkan 3 sampai 4 tetes FeCl3 0,5% dan asam sulfat pekat lewat dinding. Apabila terbentuk cincin ungu, sampel dinyatakan positif mengandung formalin. Kemudian yang kedua, asam benzoat. Sampel dihaluskan kemudian ditambahkan dengan reaksi FeCl3. Jika membentuk warna salmon, maka sampel tersebut dinyatakan positif mengandung pengawet asam benzoat. Kemudian yang selanjutnya ada analisis kuantitatif, bisa menggunakan metode volumetri. Sampel di mana sampel ditimbang dan dihaluskan lalu ditambahkan aquabides sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian disaring dan filter ditampung sebagai larutan sampel. Selanjutnya dimasukkan 25 ml larutan sampel ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes HCl atau asam klorida pekat, 0,2 gram manitol, dan 2 tetes indikator PP. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar dan diamati volume NaOH atau natrium hidroksida yang diperlukan untuk mentitrasi sampai larutan berwarna merah. Kemudian dilakukan juga titrasi terhadap belangko yaitu 25 ml Aquades dengan cara yang sama. Kemudian dihitung kadarnya. Kemudian yang terakhir ada analisis bahan pengawet menggunakan analisis formalin menggunakan metode spektrofotometri. Sebanyak 1 ml filtrat dalam sampel dalam botol 100 ml diambil kemudian ditambahkan 1 ml reaksi Schiff diencerkan dengan Aquades dalam labu takar 10 ml. Larutan belangko disiapkan dengan mengganti 1 ml filtrat sampai dengan 1 ml reaksi Schiff. Lalu diencerkan dengan Aquades dalam labu takar 10 ml. Kemudian diukur absorbasinya pada panjang gelombang 555,5 nanometer. Jadi kesimpulannya, pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lainnya terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Penambahan pengawet pada bahan pangan yaitu bertujuan agar bahan pangan dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Untuk metode analisisnya bisa menggunakan analisis kualitatif serta analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif bisa menggunakan uji nyala api dan penambahan FeCl3. Kemudian untuk secara kuantitatif bisa menggunakan metode volumetri dan spektrofotometri. Mungkin dari saya dicukupkan dengan sekian. Apabila terdapat kesalahan atau salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.